Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab Nasaihul Aibad. Mudah-mudahan dengan harapan Allah memberikan taufik hidayah selalu kepada kita dan Allah menambahkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semua ibadah diterima oleh Allah wa beriman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dzurriyyah dan semua pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kitab Nasaihul Aibad halaman 77 paling bawah, makalah ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Makalah ke-21 daripada kitab Nasaihul Aibad karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Sebahagian hukama ahli hikmah, ulama, bisa juga dikatakan ulama-ulama yang ahli hikmah. Hikmah itu apa? Kebaikan yang banyak di Quran. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang diberikan Allah Ta'ala hikmah, maka sungguh didatangkan kepadanya itu kebaikan yang banyak. Jadi hikmah itu kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat. Sebahagian hukama telah memilihkan 4 kalimat dari dalam 4 kitab. Jadi sudah dipilih oleh ulama di dalam 4 kitab 4 kalimat. Jadi dalam satu kitab 1 kalimat dipilih oleh mereka. Artinya yang digaris bawahi yang sangat penting di antaranya. Memang penting semuanya itu karena firman Allah Ta'ala, tetapi lebih penting lagi yaitu minat Taurat, daripada kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat, man radiya bima a'tahu Allah Ta'ala istaraha fid dunya wal akhirah. Kena terjemahnya harus kita. Wa minal Injil, di dalam kitab Injil, man hadama syahawati azza qawiyan fid dunya wal akhirah. Wa minaz Zabur, di dalam kitab Zabur, man tafarrada 'anil nas najah. Wa minal Qur'an, di dalam Qur'an, di dalam Al-Qur'an, man hafizul lisan salima fid dunya wal akhirah. Dikatakan dari kitab Taurat, di dalam kitab Taurat, ahli hikmah dari ahli ulama, man radiya bima atahu Allah Ta'ala, barang siapa puas, ridha, merasa puas, ridha, senang ia dengan apa yang telah diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Ini pemberian Allah Ta'ala sehari-hari kayak itu puasnya, mensyukuri, alhamdulillah. Ini apa-apa pemberian Allah Ta'ala yang kita kawa ibadah, kawa sembahyang, kawa menuntut Quran terbaca, zikir terbaca, salawat terbaca, itu luar biasa sudah. Daripada mengharapkan sing banyakkan pikiran kada tanam, hati kada tanam, awak percut. Barang siapa puas dengan apa yang telah diberikan Allah Ta'ala, maka hidupnya gembira di dunia dan akhirat. Jadi hati ini merasa puas dengan apa yang diberikan Allah. Awak sihat, mau haji tak kurihi,
kumpul aja sama keluarga, makan aja tuh, awal aja guring, tinggi, awal aja istirahat, itu nikmat rohani, apalagi jaga jasad, apalagi kawan nikmat rohani, nikmat ibadah kawan berjamaah, kawan aktif, Quran ada terbaca Yasin dan Waqiah sajadah tadi tinggi. Kita membaca surah Sajadah dan surah Tabarak itu dapat fadilah menemui malam Lailatul Qadar. Jadi ada aman bulan puasa tertentu aja satu malam. Tapi kalau kita membaca saben malam surah tadi antara maghrib isya saben malam kita dapat pahala malam ibadah Lailatul Qadar. Ibadah berapa tuh? 1000 malam itu lah. Ada perhitungan tahunnya berapa tahun ke berapa bulan, 1000 malam 3 tahun berapa nih, 1 tahun 360 ya, 2 tahun berapa. Jadi siapa puasa puas dengan pemberian Allah Ta'ala, niscaya ibadah hidupnya itu gembira. Syukuri. Dunia ini sama akhirat. Seandainya diberi Allah Ta'ala lebih, alhamdulillah. Kemudian dari kitab Injil, barang siapa menumbangkan syahwat, artinya mampu melawani hawa nafsu. Man hadama syahwat, menghancurkan syahwat, melawani hawa nafsunya, maka mulia di dunia dan akhirat. Maksudnya ya mulia dunia dan akhirat. Kalau melawani hawa nafsu, nafsu ini hendak nyaman-nyaman, tetapi meninggalkan ibadah. Nah itu kayak tahajud misalnya, tinggi berat tahajud itu bagi orang yang pemula misal. Bahkan dikatakan dalam riwayat itu Allah Ta'ala maulah kisah, Allah Ta'ala maha tahu betapun para malaikat, wahai para malaikat, kenapa yang mau beribadah di tengah malam, nang nyaman guring, nang orang istirahat, inya bangun, nang orang apalah lalai, inya juga berzikir, mengingat sembahyang kepada Allah. Ujar malaikat, inya mengharap ridhamu ya Allah. Aku ridha kepadanya, ujar Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi yang melawan hawa nafsu ini. Puasa semalam, apalagi puasa 6 ini marah pada puasa Ramadan. Seorang makanan, seorang kadet. Kalau yang sama-sama kadet makan ada baik. Ini orang makanan, seorang kadet. Pantas saja Rasulullah SAW, barang siapa puasa Ramadan kemudian tumatba'ahu bisitin min Syawal, kemudian mengikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, ka'annahu seolah-olah ia yang hanya tuntung 6 hari tadi tinggi, itu seperti dosanya diampuni Allah Ta'ala seperti orang yang dilahirkan oleh ibunya, kayak akan-akan bersih. Itu satu, dan ia seperti puasa satahunan, melawani hawa nafsu. Ada kawan yang belirit, belet, ini ya hanya hidup 11, masih ada 19 hari lagi bulan Syawal. Kesempatan tinggi tahun lainnya lain dong tahun ini lain tahun ada bertambah kita Ramadan 1446 Syawal 1446 selama-lamanya ada bertambah lagi. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, di Quran. Siapa yang mampu melawani hawa nafsunya, dilarang oleh Allah Ta'ala,
Jangan yang dilarang yang merugiakan aja ada akunnya. Surga tempatnya itu. Orang yang paling kawam melawani hawa nafsu paling beruntung sudah. Nafsu kulir baca Quran misalnya atau kulir bacaan apakah berzikir dikarasi. Paling banyaknya berzikir akhirnya jadi wali, akhirnya jadi kekasih Allah Ta'ala. Contohnya adalah orang wali-wali di sekitar kita lah. Di dalam itu ibadahnya juga dasar luar biasa. Akhirnya apa? Untung dunia akhirat. Yang mengarasi hawa nafsunya itu menang nih hidup. Dari kitab Zabur, barang siapa menyendiri dari manusia. Apa Arabnya tadi? Man tafarrada 'anil nas, barang siapa berasing daripada manusia. Menyendiri. Terjemahnya di sini najah, niscaya ia beruntung, maka dia selamat. Jadi ini menyuruh daripada mengurangi, daripada bakal kumpul-kumpul nang layak ada bermanfaat. Akhir zaman ini jangan nang beli maka enak berkumpul, artinya berkumpul selain daripada majelis ilmu, daripada majelis ibadah. Hati-hati itu. Jangan beli maka enak berdua aja bahaya. Kalau tak dengar, tak sambut orang, harau pahala nih hilang. Itu ini juga pulang. Harau dari magana menginai banyak untungnya, banyak otaknya. Saya kok memulai, dia datang. Jadi baca Al-Fatihah lagi buka. Ini majelis ilmu, di majelis ibadah itu disuruh berkumpul atau mengabulkan hajat orang. Jadi orang siapa yang suka menyendiri selamatnya. Akhir zaman itu paling bagus kawan tasbih, paling bagus kawan kitab, paling bagus kawan Quran, paling bagus kawan zikir, atau duduk-duduk di majelis ilmu itu paling bagus di akhir zaman ini. Dan dari Al-Furqan di dalam Quran pula perkataan barang siapa memelihara lisannya, memelihara lidahnya, maka selamat di dunia dan di akhirat. Nanti memelihara untuk ini sama kayak tadi juga. Itu diri kita menjauh daripada manusia supaya selamat daripada mendengar aib-aib orang, mendengar apa gibah orang. Kalau ini untungnya selamat. Tentang memelihara lisan barang siapa, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala hifzul lisan, memelihara lidah. Amal perbuatan yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memelihara lisan, memelihara lidah, memelihara muntung ini daripada yang ada manfaat, apalagi yang membawa kepada dosa. Makanya ajar ulama muntung lidah ini bujur kadar ke tulang tapi tajam. Pagarnya dua, gigi lawan muntung. Gigi kalau mata salapis saja. Telinga pada ketutup dah. Telinga pada ketutup. Di bawah bukanya telinganya ini kada mau panat dia mentang harapan hari kita dengar bang kita itu untung aja panat mata panat pengantuk dalam hadis lain Nabi bersabda al-afiyatu asyratu ajza'in tis'atun fi sumti wal 'ashiru fil 'uzlati 'anil nas. Kesejahteraan ada 10 bagian, 9 pada diam. Artinya orang yang hendak selamat itu ada 10 macam orang yang hendak selamat. Sedangkan 9 di antara 10 itu menjelaskan intinya itu diam, intinya aja.
dijelasakan dari Nabi. Intinya banyak diam, selamat namanya Nabi. Sejahtera itu selamat dengan assalamualaikum, kesejahteraan atas kamu, keselamatan atas kamu, sampai itu. Beri salam aja. Dan bagian ke-10 pada pengasingan diri dari manusia atas selamat banyak menyendiri. Tapi menyendiri ini orang nambah ilmu bolang dah. Tinggi sendirinya itu jadinya apa? Pada lapas daripada tasbih, berapa wiridan sehari, zikirnya berapa, salawatnya berapa, tasbihnya berapa, baca itu aja sampai mati. Insyaallah menyelamatkan di dalam kubur sampai ke akhirat. Itu di antara makalah penjelasan yang ke-21 tadilah. Yang pertama tadi, barang siapa ridha dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala, gembira, tenang dia di dalam dunia dan akhirat. Tenang. Apalagi tingkat hati itu, namun dasar rezeki datang, meskipun salamah-lamahnya kita, sagaring-garingnya kita, saoyo-oyonya kita, namun dasar rezeki datang. Dan bagian kita itu datang, Allah Ta'ala mengulahkan sebab. Tapi tetap berusaha. Kalau awal berusaha, paling sedikit usaha itu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kemudian makalah ke-22, 5 menit lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita dan mengabulkan segala hajat kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat memulai mudzakarah kembali. Mudah-mudahan diberikan Allah sehat wal afiat, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengampuni segala hajat. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.